Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK itu orang tidak nyuri ya sudah banyak, karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma itu nggak bisa kebayang Indonesia, karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru, karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik onta dari Madinah sampai Yerusalem, karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun onta, karena ketika onta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik onta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya, karena ajudannya pakaiannya lebih bagus, dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf, karena itu tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang.
Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni, kalau kadang ya mikir nak jatah kontak terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebis, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan ya sudah, saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya, jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah, kalau mau ngaji aja. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati, di antara gejolokan Allah sama orang soleh, jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu, Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya tuh tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun, sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah, dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattakun naro sama fattakuni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattakuni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga,
takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya nanti? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada berarti ridhonya sekarang sudah ada, harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu ada seorang wali masuk surga, ketemu Allah, ditanya, karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya, ya Allah kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana, tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan, karena inginnya ya sudah trauma, punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu, ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jinan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Aryo. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita-kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi, itu enggak, itu keberatan. Jelas pegawai BUMN nggak mau itu, mesti nggak mau itu, mesti nggak mau. Ya nggak mau, ya nggak bakat, jadi sudah pasti nggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin Slamet, dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi.
Dingertikan agama oleh Gus Miftah. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, terus korbannya saya karena Gus Miftah meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ya. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan ya. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju satu lemari yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah wa akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya itu kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkahi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya mau ngambil bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya, ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan ya. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita, tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan engkau mengasihi saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman, anak ini menjadi hiburan, tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Aryo.
bergak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer. Homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran, kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi, ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk, sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikrul filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikrul filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes, masa saya hafal Pak? Sudah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbah Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Jika kalau mati berstatus man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andekan direkam Allah. Coba hati kita andekan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat ada yang drengki. Tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu, ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya, tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapanan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Itu semalam nggak hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal.
Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia ajarin semalam enggak. Akhirnya hafal lagi. Iya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul, diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafadzkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur kapan ya sugih. Jare Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Mbok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampai kecewa malah bagus karena ndak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang ndak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung ndak seneng jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak seneng ndak akan utang duit, nggak pinjem mobil. Wong nggak seneng itu kan nggak mungkin pinjem uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini, nggak perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan empat mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Ngelola wong gedhe enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngelno. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas gak bupati Rembang, nggak ada usah. Cerita di bawah beduk. Cerita, iya Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu tidak ganggu anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel no, yang seneng yang ngel-ngel no. Paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah kasih saya ijazah yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemenah kowe mau nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpahami. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai Allah qala alladziina qalu innallaha faqir. Artinya pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah.
Jadi pakai rasa. Sehingga Ki Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangkana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang tihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa, itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana, terus kita angen-angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti dibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya, statusnya gitu, ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa, ditulis, dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu, karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya, ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia detail. Makanya banyak orang ditipu oknum ya, oknum yang sebenarnya agak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya senengnya itu betapa mereka diingatkan urusan dunia nggak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai kenanya ini tidak nyindirin ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman, ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau itu khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung An-Nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajinya wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter, karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh wis adzan. Jadi ini belum makam wa qurratu aini fi sholat, padahal ciri orang baik itu menikmati
Sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik, karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita, karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya, kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Waulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, "Bah, Ka'bah, ini saya mau pulang, miliki rumah. Nanti kesini lagi." Kayak gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghisun Naf'i, karangan Imam Waliwah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khatama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau aku niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Arya. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus. Mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhra, melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Hak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Hak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah,
dan punya rumah lagi, ingin punya mobil lagi. Berarti satu itu minat dunia wa ilat dunia, minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu, Allah posisinya di mana? Ini sudah siap ya, setor ya, Ataman. Siap Pak Gua ya. Ya, siap. Sampai berapa juz rencananya? 30 dulu. 30 ya. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30 dulu. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih dzikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh, khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman ndak itu? Buat jadi manusia itu yang benar gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai lagi, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, harus sampai anak-anaknya Gus itu. Terima kasih Gus Baha atas segala tausiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari tausiah beliau. Mudah-mudahan semua menjadi pijakan kita untuk terus berbuat kebaikan dan mewujudkan akhlak sebagai core value BUMN dalam keseharian kita berlandaskan Al-Quran. Untuk selanjutnya tanya jawab, mungkin panitia bisa menampilkan zoomnya dua. Yang pertama dari Aljazair, Pak Haidar yang khataman dari Aljazair, bisa ditampilkan zoomnya untuk bertanya langsung ke beliau. Kan lebih cepat kalau. Silakan Pak Haidar. Iya, jauh. Ini proyeknya Pak Bimo. Izin Gus, ini proyeknya Wijaya Gus, Pak Bimo yang Aljazair. Ini paling semangat kan. Silakan Mas Haidar dari Aljazair. Langsung saja ditanyakan ke beliau, Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat menghormati Gus Baha, kemudian Pak-nya, Pak Bimo, dan teman-teman panitia pengajian, kemudian rekan-rekan dimanapun berada, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haidar Gus Dinar, Gus Baha, asli dari Bandung, kemudian instansi saya di PT Wijaya Karya. Kami di sini sama teman-teman sedang membangun 3.950 unit
kita bisa pakai. Alhamdulillah kami semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Walaupun kondisi pandemi ini dari lunak. Kan ini agak lambat sampainya. Dan alhamdulillah tim kami sekitar 103 orang, dan kami bagi kemarin dari hari Senin, dari mulai bulan Gimnastik dan hari Senin tanggal 12 kami rapat terkait dengan kegiatan ini. Kami langsung membagi tim gimana caranya supaya orang ini semua bisa merasakan atau bisa semua lokasi, karena di sini ada 3 lokasi, ada di Air Dewa, ada di Kampus Juliana, sama di Al-Haras Kebaran, 4 lokasi. Alhamdulillah kami sudah datang dan kami bagi-bagikan secara langsung. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat surat kami, jurusan Jaya Karya, semuanya, seluruh BUMN, Adikarya, PP, dan lain sebagainya. Khususnya terkait dengan yang mediasi, saya berdoa dan melihatkan dengan keberadaan kita terlaksana yang sangat Pernah di Libya juga. dengan ini mengulang Pak Bismillah. Ini saya bertanya, Untung nggak kena tembak. pertama adalah tadi sebagian sudah ada paparan khusus, ternyata mengenai pertanyaan saya. Pertama adalah kiat-kiat khusus bagaimana kita bisa istiqomah dalam keadaan konsisten, konsisten dalam berbuat, berucap, bertingkah laku, sehingga benar-benar terjaga keberadaan diri. Terjaga dari apa? Terjaganya adalah dari mohon maaf. Segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi, terutama keberadaan kami di sini tetap konsisten. Ada dalam 2 aturan, tadi saya mencermati ada kata-kata yang luar biasa dari Gus Baha. Salah satunya adalah jalankan aturan yang sudah benar-benar jelas, lakukan, ya jelas. Kemudian saya catat adalah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya coba cermati, ternyata inilah salah satu jawaban yang mungkin kita ingin hal-hal yang lain mungkin bisa mengatakan, dan terkait dengan poin-poin yang lain mungkin bisa mengenal kepada kami yang hadir di tempat ini. Khususnya adalah tetap ada dalam konsisten, ada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya agar senantiasa kita ini hidup kepada Allah dalam kondisi apapun, Bismillah. Terutama dalam kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 pertanyaan yang mohon mungkin bisa mewakili kami yang ada di sini, jauh dari keluarga, kemudian jauh dari anak istri, dengan kondisi seperti ini. Karena kadang-kadang kita kalah dengan kondisi yang ada, yaitu rasa takut melebihi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin juga pertanyaan kami yang ada di sini. Kami di sini jam 3 subuh bisa berbeda dengan Indonesia dalam 6 jam. Karena tadi jam 2 subuh sudah standby dan teman-teman sudah mempersiapkan. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan baik ini ternyata kami sudah bisa menjalankan dan bareng-bareng bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haidar. Mungkin pertanyaannya curhat ini Gus. Jadi yang pertama, beliau ini muhibinnya Gus Baha, jadi langsung kita tayangkan supaya bisa face to face begitu dengan Gus Baha. Yang pertama yang ditanyakan mengenai bagaimana kunci istiqomah Gus. Tentunya dalam hal kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di sekitar. Yang kedua, bagaimana caranya meningkatkan atau keluar dari situasi atau permasalahan apapun itu. Mungkin itu Gus, mungkin mohon pencerahannya. Enggak, tafsirnya jiran sendiri. Itu yang kita catat Gus. Ini kesurupan nih. Silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan.
Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir ya tetap mau Yasin senajan to makmu wis kejet-kejet gitu. Nah, itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazru'atul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini, anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu tidak problem bagi orang-orang baik. Kalau sampai anggap problem berarti agak kurang baik. Jadi sehingga ya hidup itu ya biasa, mati. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak mati takut mati, ya biasa. Hidup ya mau, mati ya mau, ya biasa aja. Karena begitu indah ajarannya Nabi. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan kalau ada kematian berarti anggap akhir dari segala keburukan. Maka berkali-kali saya ngomong, orang-orang alim dulu itu sudah pinter. Kalau ada badan narkoba, penjahat mati, itu tetangganya tetap disuruh bilang, ini orang baik, dia saksikan dia. Tetangganya protes semua, baiknya di mana orang nakal gitu. Padahal kiainya bilang baik, kan sudah mati, tidak bisa apa-apa sudah. Artinya ada sisi kebaikan dalam kematian, yaitu segala keburukannya, bahkan potensi keburukannya menjadi berakhir. Jadi masalah nikmat juga gitu. Orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya, tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi? Ajaban di amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun in asobatun na'ma syakaro fakana khairan lah wa in asobatul dharra sobaro fakana khairan lah. Orang mukmin itu selalu baik. Kalau dapat nikmat syukur ya baik, dapat ujian sabar juga baik, kenanya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang kalau pas harmonis ya baik, namanya harmonis ya baik. Pas tukaran juga baik. Ibadahnya tinggal sabar saja. Dulu banyak orang jadi wali itu karena istrinya cerewet. Jadi termasuk resep jadi wali itu istrinya cerewet. Kalau secara ekonomi saya sering bilang, kalau harmonis malah minta ke mall, kalau sedang tukaran malah enggak, murah tukaran sebetulnya. Artinya orang dulu itu ngelola kehidupan tuh gampang sekali. Bodoh juga gitu. Saya pernah ada civitas akademika dari UGM cerita saya. Biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor, ya cocokkan lah. Kalau dalam pandangan kiai gimana guys? Ya anak-anak yang nggak pinter itu ya bagus. Barokahnya nggak pinter masuk desa-desa tertinggal, akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman, terus dapat beasiswa, malah kadang-kadang nggak mau pulang. Barokahnya ada pinter mau di desa-desa terbelakang, akhirnya merata pembangunan di Indonesia.
Di dunia kiai juga gitu, kadang yang alim paling jadi ketua MUI atau apalah. Barokahnya ada alim dia di desa tertinggal, kelasnya pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan sebenarnya. Barokahnya bodoh itu mau di desa terbelakang. Kalau nggak bodoh nggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Wah ini berarti bikin itu Gus, berarti orang bodoh ya hebat. Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak lah, tidak usah ditambah. Tapi ini cerita, terus sampean Allah itu sudah punya rencana. Sama lagi Allah itu sudah punya rencana. Jangan sampai kita ini nggak tahu rencana Tuhan. Makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu, orang-orang baik, subhanak rabbana subhanak rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua yang engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Saya pernah di Korea, ini pengalaman saya. Itu rata-rata saudara kita yang ke Korea itu kan nyari uang. Ternyata setelah di sana nggak ada masjid, ya udah bikin masjid, kadang nyewa. Itu cara Allah untuk menyebarkan Islam di Korea, kadang ya lewat pekerja itu. Dulu Indonesia sejarah yang terkenal ada Islam ya ada orang ingin kaya terus dagang ke Indonesia, orang Gujarat. Gara-gara dagang ke Indonesia terus kenal orang pribumi karena bawaannya orang Muslim ya mengkampanyekan Islam terus ada Islam. Jadi sederhana. Mbah Mun pernah cerita Harun Ar-Rasyid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak, Baghdad. Buangnya di mana? Di Fakfak, di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun Ar-Rasyid. Ketika di sana melihat orang Irian tuh pakai koteka itu bilang Orian terus jadi Irian itu. Orian itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Orian itu telanjang, jadi Irian ya. Itu ya barokahnya buangan politik ya, tapi bukan tahanan kriminal, tahanan politik dibuang di sana, kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Begitu juga Islam di Eropa. Kadang dibawa mahasiswa yang dulu ketika di Indonesia agak kepikiran jadi kiai, baru kayak kuliah di Eropa malah jadi kiai. Mereka nggak ada saingannya, nggak ketemu saya lah kira-kira gitu. Kalau di sini kan nggak bisa jadi kiai. Artinya sudahlah Allah itu nggak usah diajarin gitu. Makanya Allah pernah ngendikan kul atu alimuna wa bidinikum. Aku itu pangeran, ora usah warai carane beragama. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam tuh gini ya Allah. Pangeran apa warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide di bab itu. Karena harus yakin agama ini milik Allah pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruin gitu. Tapi kalau kita kan nggak ingin punya konsep organisasi apa, forum apa, untuk mengembangkan apa, ya itu bagus lah namanya ikhtiar itu. Tapi kalau di dunia ulama itu malah enggak, karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkan. Ya coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran, di Eropa juga sama, apalagi di Prancis ya, itu kan imigran Aljazair rata-rata itu. Makanya Mas Haidar ini dari Aljazair. Ya sudahlah, kita ikhtiar, istiqomah itu nomor satu, benahi ilmu Anda, cara berpikir Anda. Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur, kalau tukaran istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah, barokahnya itu udah utang, udah ngel-ngel, sudah digenteng saja hidup itu. Masyhur itu dawuh Imam Syafi'i, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat baik kepada kamu sebetulnya itu mengunci kamu, mengikat kamu. Kamu, loh ini nak, kalau Pak Aryo terlalu baik sama saya, yang susah juga saya. Kalau nanti anaknya kawin, resepsi gak diundang saya gak enak. Tapi kalau dia agak-agak jahat sama saya, gak tekos, peduli. Ini kan pantas. Jarno. Jadi saya kalau ada orang terlalu baik sama saya sudah mulai mikir ini ya, ribet kan. Makanya saya termasuk kiai yang ada orang baik ya biasa aja, karena tak anggap ini ke depan kurang baik gitu. Tapi ya saya seneng ya, namanya ukhuwah Islamiyah seneng ya. Tapi tidak seneng-seneng banget kayak orang yang nggak punya perhitungan. Waman asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk kepada kamu sebetulnya dia membebaskan kamu.
Nggak mungkin kan orang yang sedang ngeneng kamu terus utang kamu, nggak mungkin kan pinjem mobil, mungkin nggak? Apalagi titip, tolong dong saya dikasih pekerjaan di BUMN, nggak mungkin. Yang minta-minta gitu pasti yang baik sama kamu. Jadi ilmu zakiyah itu sampai segitunya. Makanya kita harus syukur khazanah yang diajarkan guru-guru kita ini luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Siapa yang berbuat baik sama kamu sebenarnya dia mengunci kamu. Kamu tuh harus ada sekian etika kan? Loh iya, kalau zaman saya belum kenal Pak Arjo, belum sering kesini, saya cuek aja. Setelah sering kesini terus bilang, Gus ya mau ngaji ini, wah apa nolak gak enak. Cara pertama kesini langsung gitu, wah enggak lah kamu siapa kenal aja enggak. Ini agak bener kenal itu, aduh ribet tuh. Tapi saya maafkan. Nah ini cerita mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya hubungan suami istri kalau sedang harmonis malah saling curiga. Ada apa ini kok baik? Saking susahnya nyari baik ikhlas itu sehingga kalau bupati juga gitu, ada orang kok terlalu baik mesti mikir ada apa ini. Artinya gini, kalau kita dengan ilmu itu ngadepi sesuatu enteng saja. Barokahnya misalnya Mas Haidar di Aljazair, saksinya banyak. Kalau kita nggak pernah ke sana kan saksi sujud kita hanya Indonesia. Nanti kalau Mas Haidar ketemu Allah kan keren. Kamu pernah sujud? Pernah Gusti. Saksinya Indonesia dan Aljazair. Karena bumi yang tempat kita sujud menjadi apa? Saksi. Semakin sering kemana-mana, saksinya semakin banyak. Sehingga dalam waktu sholat itu ada aturan disunatkan untuk sholat sunat itu tempatnya berganti-ganti atau bergeser-geser karena saksinya tuh kayak tambah. Bahkan ada yang ekstrim sampai nggak mau pakai sajadah, saksi sajadah itu tidak meyakinkan, mendingan keramik. Sampai segitunya ada yang ekstrim gitu. Kan lebih keren kalau sajadah kan hanya selembar kain. Ya, tapi nanti sajadahnya kan bilang, saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bumi. Kayaknya mau tidak mau buminya akan ikut bersaksi. Terus yang terakhir gimana? Sudah gitu ya? Ya tadi itu kan dengan cara pandang seperti itu kan selesai sendiri. Misalnya Anda baru umpatin tetangga atau anak buah atau pimpinan kan pakai mazhab Syafi'i, bagus lah. Nah, ya tadi kalau kurang baik kan takut atlaku membebaskan kamu. Ya itu sudah jawaban. Wah ini moderatornya. Pak Subhan ini masalah Pak Subhan. Baik, terima kasih Mas Haidar. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa diputar YouTube-nya. Yang penting kuotanya cukup dan wifi-nya kenceng begitu ya Gus ya. Terima kasih. Selanjutnya karena satu pertanyaan, satu lagi, minta tolong panitia bisa disambungkan ke yang hataman di Aceh. Sekalian aja sama yang Merauke ya. Tapi satu pertanyaan saja singkat. Jangan punya cita-cita misalnya ingin bikin masjid atau ingin bikin meskipun nggak kesampaian. Itu status Anda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Gus Baha, kami dari Aceh insyaallah akan bertanya mengenai mungkin tidak jauh beda dengan Aljazair. Kami dari anak-anak muda di proyek, jadi kami minta ininya Gus, tips-tipsnya agar kami anak-anak muda ini agar istiqomah dalam kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan di lingkungan proyek kayak gitu. Jadi harapannya memang di lingkungan proyek juga tidak membatasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah di lingkungan proyek. Mungkin itu saja Gus. Syukur-syukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jubirnya ini. Satu lagi yang Merauke sekalian. Oh iya, satu lagi. Berarti dia satunya agak diingat-ingat, yang diingat lagi ya. Kan lagi. Harus terus lanjut Pak. Provokator semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Asep Sanjaya dari PT PP Persero.
proyek PLTMG Merauke 2. Yang terhormat Gus Baha dan Bapak Aryo, saya dari anak-anak tua lah. Kalau mereka tadi anak muda, kalau saya itu anak tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengokohkan di dalam ranah bekerja atau pekerjaan? Karena di era sekarang ini banyak yang menyampingkan akhlak demi mendapatkan kepuasan diri sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini milenial, Gus. Anak tua ada apa, Gus? Jadi memang di proyek ini ada yang milenial, kolonial, ada juga yang campuran, Gus. Miko namanya, milenial kolonial. Jadi mungkin yang pertama mohon pencerahan dari proyek Aceh. Kemudian yang kedua dari proyek Merauke. Kalau Aceh tadi bagaimana caranya milenial bisa istiqomah. Kemudian yang milenialnya. Kemudian yang Merauke itu bisa mengenai akhlak ya Gus ya, sebagai corporate value-nya BUMN terutama antara anak dengan orang tua. Monggo Gus, silakan. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai disiplin yang saya tekuni yaitu ilmu. Seperti yang saya jawab pada Mas Haidar tadi dari Aljazair. Untuk yang Aceh juga sama. Kita di perantauan, saya pernah ditanya anak yang kuliah di Inggris, juga pernah ditanya anak yang kuliah di Amerika. Pertanyaannya itu, Gus, kita di negara yang sistemnya itu lebih mapan ketimbang negara yang kita huni. Itu cara terus menjaga syukur sama Allah itu gimana? Ya saya jawab, apapun baiknya negara di Eropa maupun Amerika, ketergantungan Anda pada sistem negara itu lebih tergantung pada nikmatnya Allah. Untuk kamu dideportasi itu butuh ketangkep, butuh ini itu. Tapi kalau kamu nggak dikasih oksigen sama Allah saat itu juga Anda mati. Kalau Allah mengambil buminya dengan memberi gempa yang besar, saat itu juga Anda mati. Artinya dia tanya, gimana cara ingat Allah di negara-negara maju seperti itu? Terus tak latih bahwa utang jasa kamu kepada Allah itu jauh di atas utang jasa kamu terhadap sistem negara. Artinya oke lah kita ngakui sistem negara itu baik, kita juga loyal sama negara. Tapi kenapa orang Islam selalu disuruh uzkuru wa dzikron katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya, setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga, kita tidak pernah setor miskin sama Allah, sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah, tidak setor kebutuhan dulu, status apa, langsung dikasih, langsung pakai, nggak bayar lagi. Nah, semakin kita berpikir seperti itu, maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita fasih, kita mengatakan alhamdulillah, melafadzkan alhamdulillah. Sehingga di surat Waqiah Allah melatih kita seperti itu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Yang menciptakan kamu itu kita, saya, maka kamu harus begini. Yang menurunkan hujan itu saya, kata Allah, kami, kamu harus bersyukur. Bumi yang kamu huni, kata Allah, bisa saja setiap saat ayaksifa bikumul ard. Bumi yang kamu huni yang kelihatannya kokoh, setiap saat bisa likuifaksi. Air yang kamu minum bisa saja setiap saat ya ghauran itu qul ara'aitum min asbaha ma'ukum ghauran. Dengan melihat seperti itu, bumi yang kita huni ternyata enggak posisi aman, setiap saat Allah bisa membuat likuifaksi. Nah, dengan cara seperti itu kita akan tahu betapa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah ingat Allah terus menerus. Ya, dengan cara tadi baca wiridan-wiridan yang diajarkan guru-guru kita, termasuk yang ada di kitab-kitab Dzikrul Ghafilin dan sebagainya. Dan untuk anak tua tadi juga sama seperti itu. Meskipun di bumi Papua, kalau kita ingat, itu pasti ketergantungan kita pertama pada Allah Ta'ala. Makanya Allah itu mengancam untuk orang yang tidak ingat kepadanya, ancamannya itu ekstrim. Malam yardo biqodoi walam yaskur na'mai. Ini hadis lengkapnya. Walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai wal yakhrut min tahti ardi wa samai. Siapa yang tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, nggak apa-apa, kata Allah. Kamu nggak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan nempat di bumiku.
Itu bikinanku, nggak bikinan BUMN. Bumi itu nggak bikinan BUMN. Wah, itu aja sudah pusing, kamu diancam fal yakhruj min tahti ardi wasamai. Sudah, kamu nggak apa-apa ngakui saya ada Tuhan, nggak apa-apa kata Allah, tapi jangan tempat bumiku. Kamu mau tempat di mana tuh? Ngontrak gua ada. Ya gitulah kira-kira cara, yaitu lagi-lagi saya bilang karena saya nekuni ilmu ya saya jawab dengan cara ilmu. Ya, terus beberapa kiai dengan cara suruh ngelafatkan kalimat thayyibah tertentu. Tapi itu pun nanti muaranya itu ilmu. Karena kalimat-kalimat itu menjadi baik dan berkualitas juga berdasar ilmu. Ya, makanya saya bilang supaya mudah ingat Allah, caranya gimana? Semua yang kita pakai itu milik Allah. Maka terima kasih utamanya kepada Allah. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun, mesti apa-apa tuku, repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, be turu. Kan ya maca lesane ya ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mang zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikesembelo sing bener wis takok ya provokator kowe. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati guys. Eling apa tahu hati benda apa? Eling pangeran kok ngenteni apa? Allah, ikut tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate napa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Jape kus keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Ketika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali main yang dunia di pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasr. Nah aku ijazah iku kowe kan ra mungkin surat Hasr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri sudih law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus terusnya terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah, bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi illa bima
Terus wasya kursi samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi, sehingga kita tahu wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol-dol. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali uteke waras. Men dhuwit ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikiran. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali uteke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen wong wae apa? Mati rame-rame apa? Itu dunia naranoku ya sepi tenan. Karena wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham mulai apa mulai. Enggak takut ibu jure barang mau kaji. Mau Gus Pak nerangno apa delok rekamane. Atek dah wae. Tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho. Uteke beda kok nyimpul lho terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpul lho keliru. Kok mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa. Kulo kadang mikir ya Allah. Saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku bengkel. Wong nggih srengenge iku langsung bener terus. Nah wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Diamuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi semua enak lah pokoknya urip wis enak, pokoknya kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sowan nang pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kan dadi wali kuwi. Nah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik, ora hafal. Butuh ngono. Wis hafal lose wis darah dibitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Nah, ya kayak apal sih terus lagi beta ora apa-apa. Jadi mereka ngono. Kayak kula misalnya biar aku rada bener, mereka ora tahlilan dah yo maca. Lan kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas sih. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng ngene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, nabi turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di paham apa? Ditulis didol baru kayak didol ya kayak hikmah akhirnya dipasang di ruang tamu akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi ya pokoknya berpikir positif baik. Wah berarti si umat Islam bukti nopo ono ayat kursi ini lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi kula nak ning perjalanan marung itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa?
jualan daging babi lah misalnya, ya tetap bantu lah tetap. Umpamanya terus dikeingon sholat. Senajan tuh sing duwe misalnya mbok sholat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono, wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini, sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman, wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulon sumeneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super Jadi kalau bayangin anggar turu jadi senengnya wow Gusti nak kulo turu itu langit bumi gak masalah. Bayangin nak pangeran sing turu sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala tak khuduhu sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangin misalnya kita pas dongo sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduhu sinatu walanam. Allah ratau ngantuk ya betul nanti sehari. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Rabban sebagai pangeran aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu terus ngantuk nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare dungani tenan jebule pas apa? Sare ribet mah. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala nama bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmat mau biro Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Difaul makarih tegese ora. Kayak kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul ambek nggo nasoihul ibad. Bariku kenalan ke grup wis rame donya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kena. Amit-amit tenan wis ben kok rame-rame apa donya. Wasitro lan ketutup sangka celok satrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Dalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas itu maknanya urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu sholat. Allah kan ndak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Mbahmu sing wong ngerti nak Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nak Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nah Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan. Nah itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah Allah ora masalah wis jadi ana neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kalau udah butuh sanad ya wow inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus
Ya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara nih bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada daunnya amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswaya. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape sare napa qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fis sirri wal i'lani wal fis sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang glibakan iku aku kowe. Serepet. Andri apa mana nih? Sing rada Islami betul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa mata kolab tulan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara mau lho, cara bahasa kasare glibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Jadi wa mata kolab tu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di sini itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang semadzab Syafi'i kayak kue, wape turu raiso gelibakan, mari urung mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lego terus mau ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Jadi misalnya raiso turu pikiran pertama, mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa tur muharok wah karim setan min khawalika kanan kiri setan pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa batila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu ora ngarapal donga aku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin ya dongane turu iku sing terkenal wae donga turu mek donga ngaji padha Allahumma bismika Allahumma ya bismika warga kiai kota bu tahu doa ngaji nggak tahu Pak Ustadz dongane bismika Allahumma ya bismika lho Pak Ustadz itu doa tidur karena kalau ngaji mana cara kiai donga turu mek ngaji ku padha aku dhisik wis maksudnya ku piye kok donga turu mek ngaji padha jebule nak ngaji turu ana kan ngaji dongane bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi serepet wis rame-rame dite do urip apa wal afiatu lan afiate difaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubbalillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge ya ana apa ana senenge dengan kadar yang kelasem lah sampai iso senenge lan makome para wali ya asyaddu banget seneng mau apa turun orang mau ayat kursi gak lego paham cukup mau ayat kursi bedak tahli mengenai aku seneng sing kritik aku seneng ben rame itu ben seru sing kritik ya muka-muka apal tahlil jadi kritik itu fair apa apal terus kritik mana tahlil sing ngomong sholli Abdullah sholat ya lah saat itu meneng kabeh iku mana ada sing kritik sing melok era apal mulai ujung-ujung nih oh filun susah biar deh kamu masoli Abdullah sholati ala sati makhlukatika Nuri Huda saya mas Nuri Huda terus
Oh, iku sing guri wis mulai ora kopi. Ada sing ramene tok. Mak kiai apal wis profesi ini apal dene. Karena ning desa iku modele permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus mau maca lelel wedok. Wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa? Kapal. Dene ra apal urutane iku ra apal. Iku kan butuh apa ya? Butuh keahlian ya gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Nah, kula tetep apal tapi singkat ae. Iku ngono sing luwih ahli to. Sing guri wis sing guri kacau meneh tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi aduh. Masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki sing guri jabe wah suwi. Aduh. Nah, berdonga dening Gus Pak Dos wah cepet mesine Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga guri. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dicing wis sing waduh apa sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Sadok. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy karena itu cara. Cuma nek wis kenal ya aja waca bendak tahlil, ape turu ya diwaca ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu liwat, memang aku setan. Ala perkara tok. Enak wae mulya barani minasyaitonir rajim. Ya ana maca kok banter-banter ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Wis aku iku eling aku tenanan, mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi. Ya bna Adam, la tabak aja ngedos sira an lisange ingsun. Kowe aja geman adoh kok aku. Kaya apa apike pangeran, zat sing gak butuh kita tapi ngandani kita, kowe kok aja adoh kok aku. Wis sing parek aku. Mergo kaya nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalbaka fakron. Kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir. Mane sojo sampai kowe yo fikir ati, fikir donya, mergo adoh kok pengen. Wong adoh kok pengen di almlak kalbaka fakron. Wa amla ulan ngebayi ingsun yade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk. Akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe. Mergo adoh saking pangeran. Nah, Allah itu nyalahno wong mendustakan Rasul. Alasannya Allah dzalika bi annahu kana statihim rusuluhum bil bayinat al hujjat ad-dhahirah. Al hujjat ad-dhahirah. Jadi kabeh di logika terus kok kepenak. Kayak ngene lho Mas, wong-wong ini kan dadi utang, ngaji. Kan mestine cara hukum fikih kan dhisikno sunat kalahno fardu. Iku kan koyo dosa. Tapi nek diwalik ngene. Orang ngaji lah tetep diutang. Pira-pira dia diutang gelem ngaji. Niku terus kepenak. Mergo itu hujah. Dong ya. Nek di logika ngono cocok ya. Terus kayak selesai apa? Ya tuh kali umroh kan bolak-balik ono pertanyaan. Urung kaji kok umroh urung kaji. Bareng diwale wong kangen Nabi kok ora oleh kowe ngono ape wen sowan Nabi kok. Cek ribet e. Diawali umroh. Terus selesai. Ya istilah ngono kok ape sowan Nabi kok gak oleh. Tapi kira omongan maklar lho ya. Omongane wong alim sing normal. Nek sing ngomong munib motive ya. Ya mencurigakan. Modus ya. Saya kasut ini. Ya, jadi kemampuan kita kudu rusuluhum.
Dan Allah tidak bosan-bosannya ngendikan bayina, misalnya ayat awamangkana atau afamangkana ala bayinatim min rabbih. Jadi senang pangeran itu juga sampai pada titik jelas welo. Jadi itu diulang-ulang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakinu hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu sapa rasul minallah. Saiki kene ku gak wong iku ngomong bayinah bekak-bekuk. Nak nyelah mobilnya Pak Kaji Fasera, ji sesuk mobilnya tak nggo Fasera karo. Sak BBM. Tapi bareng wayan rangno Islam pelo. Uteke. Nah aku alhamdulillah walian, aku termasuk kiai sing rada waras lah. Mulai diwalik kok. Wah rasa bayina tak sinaoni nganti nangis tenan, nganti ra paham nangis tenan. Ya jadi eling-eling Rasul itu dibayina. Makanya ketika kebenaran didustakan Allah ngendikan mesti mimba di mata bayana lahumul haq. Itu barang hak sebagian ayat mbak di ja'adhumul bayina itu diulang-ulang. Cara Jawa sing diundat-undat Allah sing mari bikin Allah mangkel wis tak terang detail kok isih ra paham. Lagi saiki itu paling ning masalah detail nerangno yang terkait awal sing ilawah. Nah ila khududi nafsi pinter ra karuan. Teng Batam niku butuh tiket lho nggih. Nggih wonten pendereke. Kon ngitung kabeh. Istirahat. Mari istirahat nggih butuh kanca. Wah ya. Wah, nyara. Nang nyara. Ketoke. Hasud. Piye kancane siapa? Hasud. Wong hasud itu layu tabaru kaulu. Tapi kudu yusma, go kontrol yo. Tapi tenan Nabi ku beda. Nan rangel cah kabeh. Wes sing urusan sosial mah. Ale saya yasuru ka ayakunu fil birri ilaika saw. Jadi gampang nak gawe terus nerangno anak. Umumnya wong nganggep anak kadang problemnya ini. Tapi gak. Pokoknya Nabi ku kepenak kabeh, nerangno niku kepenak. Lha iku bayinat. Sehingga ketika didustakan Allah gak terima, kurang jelas itu. Cara Jawa kurang jelas. Nah iku jenenge ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Faqalu mongko padha ngucap semua ke abasaru yahduna. Uridatin abasaron utawa manusa uridatin ngersakno piye balcin yahduna fakafaru mongko kafir wa tawallo lan menguso anil iman wastahna lan ora butuh sapa wa an iman. Iya, menjadi pangeran ketika awal-awal ya apian wong diterangno ben iman bareng ra gelem iman tenan rumang sama aku buta ora buta wastahnau wa ghaniyun amin ngono kan angar yo wedok ngono ya dirayu-rayu kok ra gelem ora buta Allah ta'ala ghaniyun dan semuanya khalqi saya makhluk Allah hamidun terpuji mahmudun ingkang terpuji fi afalin berapa tidak lambai Allah. Zaman yang kau sobat ladina kafaru an sunai kelakuan mukhafafatun wa semua mahdu fi annahum la yub'atsuuna ditangan sepung akeh. Kul ngucap sira Muhammad bala mesti ditangan wa rabbi demi pengiran sunatu bahkan ayat ini ditangan sapa sira kabeh sumalatu nabbauna. Mongko ayat ini den ditangan sira kabeh bima lan apa amilu sing ngakoni sira kabeh wa dzalika ala wahi yasirun kugam. Fa aminu mongko iman sira kabeh billah rasuli wan nuri lan imano lan nur ayil Qur'ani dikese Qur'an sing dadi cahaya alladzi kang anzalna kang usnurana ingsun ing ladi wa wa ma ta'maluna khabir. Utkuri linga sira yauma yasma indem jane ngumpulna sapa kum sira kabeh yaumal jam'i yauma yasma hukum yaumil jam'i maring dina pertemuan. Yaumal kiamah tegese utawa yaumil kiamah tegese dina kiamat dalika utahe dinane perkumpulan yaumut taghabun dina saling tuna. Ya sing pidato ikhlas ya seneng, sing ora ikhlas tuna. Sing ngaji ikhlas seneng, sing ngaji ra ikhlas tuna. Ya muga-muga ora tuna, pura-pura tekone majelis ngaji. Ya binu to ya bunu tegese tuna sapa al mukminun tunu nakno tenggene kamus-kamus iku hobina ya bunu menyen. Terserah bu itu ya bini orang ketok wae. Sapa al mukminun pira-pira mukmin al kafirin pira-pira kafir. Mergo bi akhdi manazilihim lan jupuk panggonane kafirin wa ahlihim lan keluargane kafirin fil jannah amanu lamun iman sapa kafirun. Jadi pangeran diadat ngene. Wong Islam ben ketok senenge tenanan, bareng mlebu swarga didudono nggone ndekne neraka. Atau oke raiman manggon kono iku. Dadi sepenenge ra karuan. Lah sing wong kafir ya walian, sing wis neraka didudono swarga. Aduh. Kae lho. Jadi kok ngene lho aku di bojo, ayune ku papat, terus
ben tambah ngenes sakjane dhisik iku cah iku gelem mbek kowe wayu songo ngenes gak ya biasane toha bojone ayune 3 terus ben tambah ngenes dudono bocah wayu sing nilainya songo mending ngene Pak Tuh aku dhisik ajane ngenteni sampean wah tonane wis tadi pengiran diadat ngono nggo ngeblesno ben tambah ngenes kayak ngene lho pengajian mas, pengajian yang desa untuk 500.000 terus yang Batam sakjane pas niku kula jane ngersakno waduh ngono wis kira-kira ngono nanti tengok wong ya pokoke di ya ngono rasa diterangno waduh oh kasut ya aku mau iku muncul lho wong ben kowe roh petan di sing kasut ya ora cara politik ya terpetakan kan terus ketara ya ternyata jumlahnya banyak jumlahnya asut kabeh wa man tisabane wong yuk miniman sapa man billah wa rasul wa ya'mal sholihan yukafir anhu sayyiati mongko ngilangi sapa taala anhu sange wong sayyiati ngelelek wong wa yudkhilhu dadi wong kabeh ora ana wong apik. Buktine ketika wong mukmin wae janjine Allah yukafir anhu sayyi'ati. Wae liyane nabi mesti potensi ana napa? Sayyi'at. Nek apik tenan kok yukafir anhu sayyi'ati. Wae hilang ngebono sapa ing manafi kiraten binun fil fi'laini berarti apa? Berarti mulai wa may yu'min billah sak terusé nukaffir anhu sayyi'atihi wa nudkhilhu napa? Wa nudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha kadzalikal fawzul azim. Waladina ta wong akeh kafaru wa kadzabu bi ayatina kan pira-pira ayat kita Al-Qur'an iki Qur'an ulai ka ashabuna khalidina fiha bisal masir. Lan iku elek banget apa al-masir do bali iya tegese utainar. Ma te apa ma asoba ora mekenani apa musibatin musibah apa ma asoba ora mekenani apa musibatin musibah apa ila bisna kecuali lan izine Allah dikodo. Dadi kowe ngadepi bojo ngene iki kon nyapu kon gendong kabeh kersane. Dadi kena dilore kancam aku ora kalah mbek bojo iki kabeh kodok. Iya rasane brewok gagah. Mas brewok gagah terus apa momongan ambek nyapu iki mulane dolan ning kanca ngono niku haram ya isen lho ya isen yo keadaan ngono ditonton isen ya Allah gedongan ambek nyapu ngono tambah lho nek gedongan anak terus mlaku-mlaku ning mall kan koyo saya nyapune lho lo gedong tok mas melaku gowo udah jas kan macem mas ya ketok sangan ya mas kombinasi parah kan sampai nyapu gedenge temingking Gus agak sing rolon ada blecek ada apa blecek nem sakit Masya Allah anak ya SKBU kodok waman disabon yuk miniman sopan bila iklan fikolihi anal musibata biqadaihi kabeh iman kabeh musibah qada Allah yahdi mongko nunjukna sapa man qalbahu ta yahdi mongko nunjukna sapa Allah qalbahu yang Allah iso beri korona nyabari alih ing atase musibah Allah min bikulli shay'in alimun wa ati wa ati rasulullah fa inna walitum mongko namun mengusir kabeh fa inna ma ala rasulnya al balagu te nyampe al mungkin kang jelas tetap baik kalimatnya sama. Ketika kamu ndak iman be Rasul butuhnya menjelaskan secara jelas. Lah kita ini juga orang yang nggak jelas. Wong hubungan be umat itu nganggo. Bila ji sesuk ning nggonku ji, engko nambah santri sing melarat. Sesuk ning nggonku ya ngurusi taman. Sesuk ning hubungane ngongkon rumet, hubungane rumet terus. Kabeh oleh sa ilallah iku sumari rumet donya iki. Coba misalnya hubungannya ikhlas, ngaji, rasa sowan-sowanan gak rumet. Kan kepenak sih, sowan kiai yang ngaji. Wes gak rumet loh, saya mikir salam template, ya seruwet ya, mau mikir waktu ngurusi makhluk-makhluk gaib ini. Enak soalnya, ngurep musik. Makhluk gaib apa? Itu keren ya, Mas. Gak jelas. Justru jelas itu penting ya. Dunia gue ora. guyu nih.
Qalbul mu'min baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. Dunya ku kabeh ora justru apike ngene iki seru apa? Semuane brewok Jawa agak jebule nya. Sing wong lanang kringkah jebule sing wedok wedi. Ku donyane akeh. Ora mesti kabeh. Nah, cara bapak mas, ana wong mulwete. Kuwi ku ora usah kandhani mbek hikam. Dongakno wae diutang kok ndek akhlak dhewe. Ana mlete ya. Wong mlete pahpo dari bapak. Ora usah mbok kandhani mbek hikam, gak mandi. Dongakno wae duwe. Engko akhlake metu dhewe. Iya, yang diutang kelepek-kelepek. Dia akhlak dhewe lah. Ngapunten badhe gaduh. Yang pentingnya kiai pengalaman betul. Pengalaman. Kalau saat ini pengalaman. Aduh. Gak lagi lah mas, ono calon sing ngampe umroh, sopan dewe lho. Pasar ya mas. Layanane. Kok nak jenengan ngersakno napa-napa hubungi kula. Ngono kok ndek akhlak ngono kok ono apa? Halus emang. Ya. 24 jam cek nambah ngono. Lho ngono telepone rawani mateni niku. 24 jam. Iya mas, top leader nak di Mekah 24 jam. Nggih. Siap. Saya mas sekali-kali sampean melok ben kudu. Betul-betul guys. Menawa gak berulah. Mikirnya terus. Utawa ngene ya, dikek diskon, ojo cerita nur. Ya Allah. Tapi lengen-lengen ya, tetep tulisannya yang aras itu inna rahmati sabakot wadubi togolabat wadubi. Ada banyak riwayat pokoknya inna rahmati tahlibu wadubi. Jadi Allah tetep semuanya tuh dipandang dengan rahmat. Enak lah, hubungan be apa itu kepenak. Juga benar kula. Al-balagu te nyampe faina ma ala rasulna al-balagu te nyampe al mubinu kang jelas LP ini dengan jelas Allahu la ilaha illa huwa ala wal ing atase awasarasan fal yatawakkal mongko tawakal sapa mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu inna minaz wajibi sebagian bojomu wa auladikum aduan iku musta. Wong nyantane ngongkan-ngongkon nyabu. Iki tuh sare fahdaruhum. Fahdaru. Mok kon hati-hati, ora kon buak ya ora, mok kon hati. Waspada nih. Waspada, rasa dibuak nih perkara. Antuti untuk taat sira kabeh humeng kabeh fitaqala ing dalam ngarek anil khairi sing kaapian kal jihad misalnya jihad wal hijratil hijrah. Paina sababan nuzuli hadil ayat iku al taat fidzalika ing dalam taat azwat sing nganti tarkul khairi atau taat takhalluf anil khairi. Jadi taat bojo nganti diakibat orang ngaji. Jadi ya nyapu tapi wae ngaji kudu ngaji. Jangan jika nyapu. Wa enta fula menyepuro sira kabeh lha iki apike pangeran. Hukum apa wae kudu solusine nyepuro. Masih bojomu iku musuhmu, hukum sosial ya musuhmu tapi sing gedhe sepurane. Sing ngadepi partai, ngadepi tangga, ngadepi awakmu dhewe sekalipun sing gedhe sepurane. Ya, dunya aku senggone ruwet sing iso nyelesekno ya sepuro. Wa enta fula menyepuro sira kabeh anu saking walat lan aswat fitas biting dalem oleh ngendon-ngendoni kabeh iya kum sira kabeh dari kal khairi sing kabehan muktalina hal alasan kabeh di masyaqqati firaqim sebab abote pisah sira kabeh alih ing atase keluarga wa tasfahu lan tegese nyepuro sira kabeh wa taghfiru fa innahu ghafurur. Dadi artine Allah ku cek apike. Cong kowe sepuram sing akeh, nek kowe gampang nyepuro kowe wis kaya aku. Cara Jawa kowe wis kaya aku, padha-padha ghafur. Tapi bedane Allah dilarani ora ngefek. Nek kowe dilarani tuntas lah iku semare perkara iku. Tapi Allah mbombong kowe, cong kowe nyepuro mbek wong sing apik, engko kaya fa inna wa ghafurur rahim. Wong pangeran sing pangeran kowe ghafurur rahim kowe terus menusuk pah-pah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya gone fitnah ya dadi lakum maring sira kabeh syaghilatun ingkang nyibukno an umuril akhirah. Tapi zaman akhirate didol pisan.
Bisa sih didol dunya tok, Mas. Saiki akhirat teh. Agama aduh. Akhirat tuh didol bisa. Wa utawa windawane sarina wajrun te ganjaran aldiman kang gedhe. Fala tufawitu mongko aja ngepotno sira kabeh ing ajron aldiman bistiwalikum. Lan kesibukan sira kabeh bil amal kan pura donya wal aulad pura anak. Fataku mongko wedi sira kabeh wa mastatatum selagine mampu sira kabeh. Utawi iki dawuh ku nasihatun ku nasal iki cocok kowe kudu setuju Imam Suyuti. Wajib setuju ning bab iki. Kowe takwa ya sak mampumu, Cung. Iku nasah ittaqwa haqqa tuqati. Jadi takwa sing tenanan ku sing Mulane kiai tenan ku aku wis lah, Cung. Biasa wae ora usah takna tenanan, mergo sing tenanan ku dimanso. Kandhanane angel temen. Justru sing berlaku hukum mastatoktum sing hakotu koti ku dimanso. Mulane aku sering dikandani kiai khusuk Gus fatwa kowe iku ngalim aku nak bab iku ora usah kecangkeman hakotu koti sing dimanso. Sing berlaku mas mastatoktum. Oh, rai-rai. Udah jelas ya. Utawi ayat iki ku nasihatun apa? Utawi ayat iki ku nasihatun liqaulihi ittaqwa haqqa tuqati.